Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin dan juga beberapa kripto ya teman-teman. Jadi kondisi market hari ini merah berdarah kembali teman-teman, setelah kemarin kita dikasih sedikit atau sebentar aja buat hijau ya. Beberapa altcoin itu masih dalam posisi yang strong kayak Hyperliquid. Kemudian Penggu juga aku perhatikan lumayan bagus. Ya tidak banyak kripto yang kemarin hijau ya, mayoritas merah bahkan di atas 5% teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisi dari market ya. Hari ini kita berada di tanggal 22 Desember 2024. Hari Minggu teman-teman, nggak terlalu banyak sentimen. Dan juga untuk minggu depan mulai dari 23 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember nanti nggak akan terlalu banyak sentimen ya. Jadi menjelang akhir tahun Nataru teman-teman, market akan banyak yang libur, khususnya market dari saham. Kemudian juga kalau kita perhatikan para institusi besar, institusi kemudian juga pemerintahan itu juga bakalan menutup ya, artinya libur teman-teman. Jadi secara sentimen, secara data tidak akan terlalu banyak yang ada ke market. Itu berarti adalah sentimen atau narasi kita semakin sedikit di pasar. Itu harapannya sih di posisi di mana tidak terlalu banyak news seperti ini, market bisa tetap stabil ya, kalau bisa hijau. Tapi menurut saya sih kalau tidak ada sentimen biasanya tidak ada pendorong. Begitu juga tidak ada yang menekan. Jadi kondisi market bisa saja akan sangat membosankan di penghujung akhir tahun 2024 ini. Kita akan mulai bahas beberapa berita. Dari hari Senin itu akan ada rilis data GDP dari Inggris. Ini jam 4.14 ya, jam 2 sore. Kemudian akan ada data consumer confidence, bill auction untuk Amerika Serikat. Beberapa data tersebut mungkin saja akan mempengaruhi kondisi dari market US menjelang libur panjang. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat data tentang core durable good order dari Amerika Serikat, kemudian new home sales, dan juga Richmond manufacturing. Ya, nggak terlalu ngaruh sih. Kemudian di hari Rabu, ini udah hari Natal ya teman-teman, sentimen nggak terlalu banyak. Kemudian dilanjutkan tanggal 26 hari Kamis juga sentimen nggak terlalu banyak. Bahkan holiday teman-teman, masih dalam posisi libur. Jadi mulai dari tanggal 24 sampai 26 itu libur ya. 27 akan ada sedikit data dari Amerika Serikat, ada data Fed balance sheet. Kemudian dari Jepang juga akan ada data core CPI untuk daerah Tokyo. Ya itu nggak terlalu banyak sentimen juga. Jadi motor penggerak market dari sentimen makroekonomi nggak akan terlalu banyak ya, paling cuma di hari Senin sampai Selasa. Habis itu nggak ada sentimen lagi teman-teman. Mungkin akan sangat boring untuk market dalam beberapa waktu ke depannya. Itu. Kalau kita lihat dari sentimen berita, kita lihat dulu ya dari monitoring Bitcoin demand atau seperti apa permintaan Bitcoin. Belakangan sih masih dalam posisi positif. Artinya minat dari pasar terhadap Bitcoin ini masih sangat-sangat bagus ya dalam 30 hari terakhir. Jadi bisa dibilang ya masih sangat-sangat diminati untuk Bitcoin gitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari akumulasi produk ETF itu kelihatan sudah mulai mengalami penurunan di beberapa hari terakhir ya. Ini impact daripada memang aksi taking profit yang dilakukan oleh para big fund menjelang akhir tahun, teman-teman. Jadi mereka udah TP duluan ya kan, mungkin mereka akan liburan. Jadi ya saya rasa itu adalah hal yang saat ini sedang terjadi pada market. Jadi yang mungkin berharap ada Santa Claus rally atau mungkin ya apa sih namanya, ya December effect ya teman-teman, atau Christmas effect, sepertinya tidak terlalu gimana-gimana. Secara narasi, secara sentimen, makroekonomi menurut saya saat ini lagi dalam posisi yang tidak begitu oke. Apalagi kalau kita melihat kembali dari The Fed-nya kemarin, di mana outlook daripada economic projection 2025 terbilang nggak terlalu bagus, dan juga dari market juga overreacted ya terhadap
pernyataan dari Jerome Powell tersebut sehingga memberikan ya indikasi sell off yang lumayan masif. Itu tidak hanya terjadi pada Bitcoin ya kan, tapi juga aset-aset kelas yang lain. Gitu. Jadi sentimen dari Jerome Powell kemarin ya itu masih kerasa sampai sekarang dan sepertinya market juga akan masih seperti ini saja dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian dari berita yang lain datang dari Uni Eropa, kabarnya akan delisting USDT. Ya, ini karena regulasi di Eropa, yaitu MiCA, itu nggak memperbolehkan menggunakan stablecoin berbasiskan dengan di luar euro, teman-teman. Mereka hanya memberikan kesempatan stablecoin euro saja. Itu makanya USDT bakalan di delisting dari Uni Eropa. Itu, tapi tenang aja karena USDT masih bisa diperdagangkan di Asia, Afrika, Amerika, Australia dan lain sebagainya. Cuma nggak boleh di benua dari Eropa. Itu. Kemudian ada berita juga yaitu oil field ya, salah satu perusahaan oil terbesar yaitu Halliburton itu baru saja invest kabarnya invest Bitcoin miners ya 360 energy. Oke. Jadi berita terbaru datang dari perusahaan oil terbesar ya, penyedia oil terbesar untuk dunia yang mana kabarnya invest teman-teman di Bitcoin mining dan ini merupakan sebuah berita yang sebenarnya ya bisa dibilang berita bagus karena lebih banyak saja aliran dana yang masuk ke sektor dari investasi crypto mining gitu. Kemudian dari berita yang lain ada crypto companies Kraken, Ripple, Ondo, kabarnya donasi untuk pelantikan Donald Trump yang akan diadakan nanti di Januari tanggal 19 something itu teman-teman. Jadi ini mungkin bisa menjadi sentimen bagus juga ya. Tapi mereka dapat dana dari mana ya? Apakah mereka dapat dana dari governance tokennya? Kemudian dari berita yang lain datang dari Google yang akan mengubah kebijakannya khususnya untuk cryptocurrency produk yang bakalan dibatasi untuk tahun 2025 tanggal 15 Januari nanti efektifnya. Jadi bisa dibilang ini adalah menyesuaikan dengan regulasi di beberapa negara, khususnya dari United Kingdom dan juga negara-negara wilayah dari Eropa, di mana mereka cukup ketat nih terhadap periklanan dari kripto. Seperti itu. Jadi Google juga akan mengubah kebijakannya mungkin tentang NFT, tentang kripto, tentang exchange itu tidak akan mudah lalu lalang di fasilitas periklanan Google. Kemudian cuitan datang dari Michael Saylor ya, di mana Michael Saylor kemarin meluncurkan sebuah proposal digital asset framework. Ini terkait dengan kebijakan aset digital yang strategis yang dapat memperkuat dolar Amerika Serikat, menetralkan utang nasional dan juga memposisikan Amerika sebagai pemimpin global dan juga ekonomi digital di abad ke-21. Jadi intinya dia memberikan sebuah proposal bagaimana sih step by stepnya supaya Amerika Serikat bisa lebih bisa dibilang kuat secara ekonomi. Yang pertama tentu saja adalah taksonomi atau mendefinisikan ulang apa itu digital asset classes. Ya, ini berhubungan dengan digital commodity, contohnya kayak Bitcoin atau mungkin digital security yang berhubungan dengan aset-aset yang di-backup oleh saham, utang ataupun derivatif lainnya. Itu ada juga digital currency. Ini adalah berhubungan dengan aset yang di-backup oleh fiat money. Kemudian juga ada digital token, digital NFT dan juga digital ABT. Itu jadi di-clearkan dulu nih untuk definisi dari beberapa aset kelas tersebut supaya berhubungan dengan kebijakan regulasi yang lebih baik. Ya, jangan sampai seperti sekarang carut marut di mana SEC tidak apa ya bisa dibilang tidak memiliki kayak batasan gitu teman-teman sampai aset kelas mana yang mereka bisa awasi ya seperti kasusnya kemarin kan ada Ripple yang kena bertahun-tahun teman-teman, kemudian juga beberapa altcoin juga yang disangka sebagai sekuritas. Nah itu bikin perkembangan daripada aset digital itu dinilai mandet ya karena kebijakan yang tidak clear diakibatkan karena definisi terkait dengan aset kelas itu masih sangat rancu waktu itu gitu. Dan juga ya beberapa data-data ataupun masukan yang diberikan oleh Michael Saylor
untuk menjadikan Amerika Serikat tetap negara adidaya. Lalu kita lihat dari outflow. Waduh, ini outflow terus nih, teman-teman. Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan outflow sampai 276 juta US dollar. Ya, jadi 2 hari udah kita merasakan penurunan yang lumayan signifikan di beberapa produk ETF spot Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi posisinya sekarang kita masih dalam posisi outflow karena ya tadi pasca dari The Fed ya, Jerome Powell yang memang memberikan statement yang cukup hawkish terkait dengan kebijakan ekonomi projection 2025-nya yang cuma memangkas suku bunga 2 kali saja, dan itu bikin market ya merespon dengan negatif. Menariknya, tingkat keparahan penurunan Bitcoin selama tren naik pasar bull run seiring dengan pertumbuhan pasar ini bisa dibilang berada dalam titik lokal yang mungkin akan tercermin teman-teman dalam koreksi jangka pendek. Tapi kalau kita melihat dari bull market correction drawdown, semakin ke sini drawdown-nya semakin turun. Jadi buat teman-teman yang belum paham, drawdown itu kayak penurunan terdalam ya untuk Bitcoin. Makin ke sini makin nggak terlalu dalam turunnya ya. Ini berarti ada peningkatan adopsi dari banyak institusi dan juga produk ETF yang semakin memberikan impact terhadap kekuatan dari Bitcoin. Artinya adalah Bitcoin ketika mendapatkan tekanan jual, impact-nya itu nggak akan turun sangat-sangat dalam. Mungkin dia bisa koreksi sampai 30-an persen. Tapi itu sudah lebih baik daripada fase-fase bearish sebelumnya atau fase koreksi sebelumnya yang bisa sampai menembus 71% something. Itu. Jadi bisa dibilang Bitcoin especially saat ini dalam posisi yang sangat-sangat strong untuk demand-nya. Sehingga ketika dia mendapatkan tekanan, ya itu ya tidak terlalu bisa menekan harga Bitcoin sangat-sangat turun tajam. Kemudian progres Bitcoin pasca halving saat ini berada di posisi 15%, teman-teman. Nah, ini adalah pergerakan Bitcoin berdasarkan periode halving sebelumnya. Ya, di mana Bitcoin sudah menyelesaikan fase halving di bulan apa ya kemarin bulan Juli kalau nggak salah. Nah, itu dia udah mulai rally ya, mencapai all time high-nya dan biasanya masih akan tetap berlanjut sampai tahun depan untuk fase trend bullish-nya. Tapi harus di take note, bukan berarti fase bullish itu fase yang naik terus-terusan. Pasti akan ada fase koreksi yang akan terjadi pada pasar. Seperti itu. Kalau kita melihat daripada pergerakan Bitcoin di periode-periode sebelumnya, misalkan nih halving di tahun 2024 kemarin, itu impact-nya masih akan berlanjut sampai 2025. Ya, jadi kita masih bisa mungkin merasakan nih kenaikan harga pada Bitcoin ke depannya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari riwayatnya di halving pertama di 2012, and then pergerakan Bitcoin all time high di 2013. 2014 dia udah koreksi kembali. Begitu juga ketika dia halving di 2016, pergerakan Bitcoin terus rally sangat impulsif sampai 2017 dan 2018 Bitcoin koreksi kembali. Nah, di fase halving kemarin 2020, pergerakan Bitcoin rally sampai 2021, 2022-nya Bitcoin kembali koreksi. Nah, sekarang atau kemarin kita kan halving nih di 2024. Harapannya adalah Bitcoin masih bisa growth sampai 2025 and then 2026 kita masuk ke cycle koreksi kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah pergerakan Bitcoin bisa naik sangat-sangat tinggi seperti halving-halving sebelumnya? Banyak sih yang memprediksi bahwa pergerakan Bitcoin tidak akan naik sangat-sangat tinggi lagi karena memang dari market cap udah makin besar, artinya makin banyak dana yang dibutuhkan untuk menaikkan harga Bitcoin. Even memang ada institusi yang institusi besar yang mulai masuk, kemudian pemerintah juga udah mulai masuk, ya. Tapi dana tersebut tentu saja dibutuhkan sangat-sangat besar untuk bisa pompa harga Bitcoin sangat-sangat tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari historical story ya, dari historical pergerakan Bitcoin atau story-nya pergerakan Bitcoin di fase-fase sebelumnya, kita masih punya tahun depan
untuk kesempatan create new all time high. Cuman masalahnya di mana puncak dari Bitcoin tersebut? Itu sih dari Bitcoin-nya overall kalau kita melihat kondisi dari pasar, Bitcoin sangat strong. Kabar buruknya adalah BTC Dominance nggak mau turun. BTC Dominance ini sejak kemarin itu sempat ya naik sampai 3.300-an something. Ya meskipun akhirnya dia ada koreksi cukup besar, tapi cuma sehari doang dan kembali mengalami tren rally. Kali ini kenaikan dari BTC Dominance disupport oleh volume smart money yang masuk. Ini menandakan bahwa market saat ini masih berfokus pada Bitcoin. Altcoin masih belum mendapatkan hati. Altcoin masih belum bisa mencuri hati para investor. Ya, altcoin sementara ini masih tertekan. Ya, beberapa altcoin yang sudah sempat naik lumayan tinggi kembali mendapatkan tekanan untuk perdagangan 24 jam terakhir. Dan ini menurut saya sih sangat-sangat sulit ya teman-teman untuk saat ini. Itu Bitcoin secara tren pergerakan juga tidak terlalu diangkat untuk perdagangan kemarin. Dan kita juga kemarin sudah sempat bahas nih kalau closing weekly time frame kita untuk minggu ini ya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kemana arah pergerakan Bitcoin ke depannya. Itu saya agak ngeri juga kalau andai kata pergerakan Bitcoin ditutup di bawah 100.000 untuk minggu ini. Karena ya pasti akan banyak ada investor yang bearish terhadap pergerakan Bitcoin kali ini. By the way, di time frame weekly, pergerakan Bitcoin ini ada bentuk hanging man ya. Sorry, hanging man pattern atau candle. Kalau kita lihat, ini adalah potensi hanging man yang tercipta. Hanging man itu kayak ada palu gitu. Ya, teman-teman seperti ini. Jadi ada palu diikuti dengan satu candle merah berikutnya. Dan kalau kita melihat pergerakan Bitcoin di weekly time frame, ya mirip seperti hanging man. Dan ini berpotensi untuk menjadi level konfirmasi andai kata Bitcoin closingnya seperti ini di weekly time frame. Kita nggak punya banyak waktu. Hari ini hari Minggu, besok udah kita dapat closing time frame weekly-nya. Andai kata kalau pergerakan Bitcoin ditutup melemah seperti ini, ya di bawah level 100.000, artinya adalah ada possibility kita create hanging man, yang berarti ini adalah awal dari fase koreksi yang mungkin akan lebih besar terjadi pada Bitcoin ke depannya. Itu kalau dari saya sih udah harus hati-hati ya untuk teman-teman. Ini kita berada di posisi yang cukup rawan. Semoga sih hari Minggu ini bisa dipompa naik lagi. Tapi kalaupun itu benar, apa sentimen yang bisa mendongkrak Bitcoin rally? Itu yang jadi pertanyaan. Dan apakah kalau Bitcoin rally, BTC dominance-nya akan turun? Ataukah BTC dominance malah makin naik? Yang itu berarti adalah tekanan berikutnya untuk altcoin. Jadi posisi yang tidak menguntungkan saat ini ada pada altcoin. Sementara Bitcoin sebenarnya masih oke-oke aja, teman-teman. Itu ya, tidak terlalu bagus untuk kondisi market. Bagaimana kalau di time frame daily? Jika kita perhatikan di time frame daily, sebenarnya pergerakan Bitcoin udah mulai mendapatkan apa ya sentimen bagus kemarin, di mana kita create satu hammer, yang berarti adalah buyer udah mulai masuk ke pasar. Tapi teman-teman, hari ini kita juga butuh untuk mendapatkan closing daily time frame. Andai kata kalau kita closingnya seperti ini sinyal negatif sih untuk market. Nah, artinya adalah buyer memang sempat masuk, tapi cuma sehari doang kemarin. Which is itu sangat-sangat sebentar menyudahi tekanan jual yang terjadi. Cuman buyer belum siap untuk pompa pergerakan Bitcoin rally. Itu. Apa artinya? Ya artinya adalah siap-siap seller mungkin akan kembali muncul dalam jangka waktu dekat dan bisa saja membuat Bitcoin kembali terkoreksi sampai kisaran area 90.000. 90.000 merupakan sebuah level support yang saat ini terdekat atau support yang strong saat ini pada Bitcoin. Gitu. Kalau dari saya sendiri ya mungkin harus membuka peluang tersebut ya. Saya melihat pergerakan Bitcoin ada possibility untuk turun ke level 90.000.
Kalau itu benar, maka apa kabar untuk altcoin? Altcoin pastinya akan mendapatkan tekanan yang lebih ekstrim lagi. Itu. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah sempet cuan di token-token yang growth bagus ya kayak XRP kemarin, atau mungkin sudah sempet cuan di Litecoin, ya, atau mungkin di Algorand ya, koin-koin lama yang memang kemarin sempat naik, itu ada baiknya sih untuk mengamankan profit kalian sementara. Tuh, mungkin koin-koin yang belum terlalu rally kayak VTI masih dalam posisi selling ya, teman. Seller masih sangat mendominasi, kemudian juga layer kedua kayak Manta ataupun juga uh, ARB atau Optimism itu juga masih belum terlalu impulsif bullish. Solana juga sudah menunjukkan tren pelemahan sejak awal Desember kemarin. Itu jadi better untuk diamankan dulu. Kita melihat kemungkinan situasi mungkin tidak akan terlalu menguntungkan untuk altcoin dalam beberapa waktu ke depan. So better untuk itu sih teman-teman, untuk tetap waspada. Tapi hari ini belum maksudnya belum pasti. Sebab kita perlu untuk menunggu closing time frame weekly besok. Besok yang akan lebih memberikan sinyal kuat. Andai kata kalau Bitcoin memang tidak bisa kembali balik ke 100.000, itu berarti ya siap-siap akan ada possibility untuk tekanan jual yang lebih signifikan untuk pasar. Jadi paling gitu aja. Jadi ya Santa Claus Rally maybe tidak terjadi dalam jangka waktu dekat, teman-teman. Sepertinya seperti itu. Kita lihat dari market saham juga rata-rata pada merah ya. S&P 500 bahkan sudah drop dari mereka punya rising wedge pattern dan indikasinya adalah koreksi. S&P koreksi, gold juga udah mulai terjadi pelemahan, possible untuk koreksi. Bitcoin juga sama memberikan indikasi koreksi. Jadi ya udah teman-teman kita lihat aja gimana data akan memberikan impact terhadap pergerakan dari pasar. Oke gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas ya di Telegram, yang punya Telegram yang mau join juga ada di description box. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.